Legenda Timnas Indonesia Heri Kiswanto atau Herkis menyarankan agar pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert tak mengubah komposisi terbaiknya saat tim Garuda akan melawan Cina pada laga terdekat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Herkis, yang memiliki 40 caps untuk timnas pada tahun 1981 sampai 1993 berdasarkan catatan RSSSF itu, mengatakan hal ini agar chemistry di dalam susunan pemain terbaik yang mengalahkan Bahrain pada Maret lalu tetap terjaga. Harapannya, nanti timnas Indonesia dapat bermain cair dan mendapatkan kemenangan melawan Cina. Ya mungkin saya rasa seperti itu ya. Tapi yang jelas semua chemistry itu penting. Penting sekali, lokal maupun naturalisasi, kata pria yang kini sudah berusia 70 tahun itu, saat ditemui awak media di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat. Pertandingan melawan Cina akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, pada 5 Juni pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Sekitar 10 hari sebelum laga itu berlangsung, tim Garuda rencananya menggelar pemusatan latihan di Bali pada Senin 26 Mei selama kurang lebih 1 pekan. Herkis berharap pemusatan latihan itu benar-benar dimanfaatkan oleh 32 pemain yang mendapatkan panggilan dari Kluivert. Ia meminta para pemain timnas untuk bekerja keras, memaksimalkan kemampuannya untuk bisa mendapatkan 3 poin melawan Cina dan berpeluang besar menyegel 1 tempat ke putaran keempat. Kita semua bisa bersama-sama untuk memaksimalkan latihan-latihan yang diadakan di Bali nanti agar nanti begitu hari H dengan Cina bisa lebih optimal karena memang kita butuh kemenangan. Ya butuh kemenangan, kata Herkis yang kini melatih PSGC Ciamis tersebut. Makanya saya berharap semua jangan jadi alasan, semuanya harus profesional, karena sudah tinggal sedikit lagi ke Piala Dunia 2026, tutup dia. Adapun, setelah melawan Cina, Indonesia akan melawan Jepang pada laga terakhir di putaran ketiga. Pertandingan ini akan dimainkan di Stadion Suwita pada 10 Juni pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia resmi ketiban durian runtuh berkat keputusan mengejutkan dari AFC, yang membuat media Cina kebingungan setengah mati jelang duel panas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua pemain penting Cina yang semestinya absen akibat skorsing, justru dimasukkan pelatih Branko Ivankovic ke dalam daftar 27 pemain untuk menghadapi timnas Indonesia. Kondisi ini menimbulkan polemik dan menimbulkan tanda tanya besar, terutama dari media negeri tirai bambu. Cina, yang kini berada di dasar klasemen sementara grup C dengan 6 poin, dijadwalkan bertemu timnas Indonesia pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Pertandingan ini menjadi sangat krusial karena hanya kemenangan yang bisa menjaga asa tim naga untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, timnas Indonesia yang saat ini unggul 3 poin dari Cina tentu berambisi mengamankan tiket tersebut di hadapan pendukungnya sendiri. Masalah muncul ketika pelatih Branko Ivankovic justru memasukkan 2 nama yang sedang dalam status larangan bermain, yaitu Xie Weneng dan Lin Liangming. Keduanya dipastikan tidak bisa tampil melawan timnas Indonesia karena akumulasi kartu dan sanksi tambahan dari AFC. Xie Weneng menerima kartu kuning keduanya saat melawan Australia pada 25 Maret 2025, setelah sebelumnya mendapatkan kartu kuning saat menghadapi Jepang. Sementara itu, Lin Liangming menerima kartu merah langsung saat Cina melawan Arab Saudi pada 20 Maret 2025. Ia sudah menjalani skorsing 1 laga saat melawan Australia, namun AFC menambahkan 1 laga larangan bermain lagi karena menilai pelanggarannya termasuk berat. Dengan demikian, ia juga tidak bisa memperkuat Cina dalam duel melawan timnas Indonesia. Lin Liangming langsung diganjar kartu merah oleh wasit dalam pertandingan melawan Arab Saudi, tulis Sohu dalam artikelnya.
Ia dihukum AFC scoring otomatis 1 pertandingan dan tambahan penalti 1 pertandingan, tambah media Cina tersebut. Keputusan Ivankovic yang tetap memanggil 2 pemain yang diskors ini membuat media Cina keheranan. Salah satunya, 163.com, bahkan mempertanyakan kesiapan lini tengah tim nasionalnya menghadapi laga krusial ini. Bagaimana lini tengah akan tersusun di laga hidup mati? Xie Weneng diskorsing, Li Yuanyu tidak dipilih, dan Sai Niao serta Yang Mingyang bakal starter, tulis media tersebut dengan nada gusar. Tim nasional Cina akan menghadapi pertandingan hidup mati saat tandang ke Indonesia. Xie Weneng dan Lin Liangming diskorsing. Bagaimana lini tengah akan diatur bagi timnas Cina? Lanjut mereka. Bagi timnas Indonesia, kabar ini tentu menjadi keuntungan besar. Dengan absennya 2 pemain kunci dari tim lawan, peluang skuad Garuda untuk mengendalikan permainan dan mendominasi laga semakin terbuka lebar. Apalagi, mereka akan bermain di depan puluhan ribu pendukung fanatik di SUGBK yang selalu menjadi energi tambahan bagi tim asuhan Patrick Kluivert tersebut. Situasi ini pun disebut-sebut sebagai durian runtuh bagi timnas Indonesia yang hanya membutuhkan hasil imbang untuk tetap menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Namun tentu saja, para pemain Garuda akan menargetkan kemenangan penuh untuk menegaskan dominasi di kandang dan menunjukkan bahwa mereka layak melangkah lebih jauh di laga Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert tak kunjung menunjuk asisten pelatih asal Indonesia. PSSI mendatangkan makin banyak staf Belanda. Upaya transfer pengetahuan dari pelatih Belanda terhadap sepak bola Indonesia terancam menemui jalan buntu. PSSI terlihat sedang melakukan Belandanisasi dalam tubuh pelatih timnas Indonesia maupun susunan direktur. Sejak Januari lalu, Patrick Kluivert menjabat pelatih timnas Indonesia dengan membawa gerbong pelatih. Lantas pada Februari, Jordi Cruyff diumumkan sebagai penasihat teknik PSSI, bukan direktur teknik yang selama ini dicari. Teranyar pada Kamis, 22 Mei 2025, PSSI mengumumkan Simon Tahamata sebagai Kepala Pemandu Bakat, Head of Talent Scouting. Kedatangan Tahamata menambah kental nuansa Belanda di tubuh PSSI maupun timnas Indonesia. Kluivert sebagai pelatih kepala selama ini mempekerjakan nyaris 100% staf asal Belanda. Dalam jajaran asisten pelatih, terdapat 3 nama, yaitu Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald van den Burg. Ada pula pelatih kiper Sjoerd Woudenberg, pelatih fisik Quentin Jacoba, serta video analis Jordi Kluitenberg. Masih ada fisioterapis Leo Echtelt dan Chesley ten Oever, tim pengembang Bram Verbruggen serta Regi Blinker. Satu-satunya staf lokal yaitu Sofi Imam Faisal, itu pun hanya asisten pelatih fisik, yang berarti bawahan Quentin Jacoba. Satu nama lokal lain juga hanya berstatus fisioterapis ketiga, yaitu Titus Argatama. Tidak seperti pendahulunya, Kluivert enggan memasukkan unsur lokal dalam jajaran asistennya. Edi Pariono, Widodo Ceputro, Yen Tumena, Bima Sakti, hingga Nova Arianto pernah menjadi asisten pelatih asing di timnas Indonesia. Nama-nama tersebut merentang sejak era Peter Withe, Ivan Kolev, Alfred Riedel, Luis Mia, Simon McManamy, hingga Shin Tae-yong. Kluivert sebenarnya sudah mewawancarai sejumlah pelatih lokal sebagai kandidat pendampingnya di area teknik. Sayangnya di antara nama tenar seperti Muhammad Ridwan, Zulkifli Syukur, dan banyak lagi, tak ada yang dipanggil Kluivert. Kluivert sudah memasuki jeda internasional keduanya sebagai pelatih tim Garuda. Tak ada alasan lagi untuk tak menyertakan pelatih lokal. Berikut update staf kepelatihan timnas Indonesia. Pelatih kepala, Patrick Kluivert. Asisten pelatih, Alex Pastoor, Denny Lanzaat, Gerald van den Burg. Pelatih kiper, Sjoerd Woudenberg. Pelatih fisik, Quentin Jacoba.
Asisten pelatih fisik, Sofi Imam Faizal. Video analis, Jordi Kluintenberg. Fisioterapis, Leo Ektel, Chesley Ten Oever, Titus Argatama. Tim pengembang, Bram Verbruggen, Regi Blinker. Penasihat teknis, Jordi Krauf. Kepala Pemandu Bakat, Simon Tahamata. Timnas U23 Indonesia. Pelatih Kepala, Gerald Vanenburg. Asisten Pelatih, Frank Kempen.